Kita membincangkan parti ini membawa bangsanya apa ataupun agamanya apa, kita kena tinggalkan. Dan halo guys, jumpa lagi guys. Ternyata memang pemilu kita ini menjadi perhatian banyak negara ya guys ya. Dan lagi-lagi negara tetangga kita, Malaysia, itu hari-hari selalu memberitakan tentang pemilu yang sudah berlangsung di Indonesia ya. Mulai dari masa-masa pencalonan, masa kampanye, masa tenang, sampai selesai kemarin pencoblosan ya. Pemilu kita ini tetap menjadi perhatian negara tetangga kita ini ya. Mereka heran tuh guys, kenapa kok Indonesia itu tidak ada sekali isu-isu tentang agama, sentimen agama ya saat pemilu. Mereka heran gitu. Gak usah heran, Indonesia ini sudah cerdas-cerdas semua. Dan untuk lebih jelasnya guys ya, seperti apa ini tanggapan mereka orang-orang Malaysia tentang pemilu kita, langsung saja ya kita tonton videonya. Dan video ini saya kutip dari Indonesia Raya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi guys ya, dikunjungi. Oke, langsung kita tonton video. Perbincangan mengenai pemilu di Indonesia tak hanya dilakukan oleh media utama di Malaysia, media kecil seperti Selangor TV pun ikut membahas hasil pemilihan presiden. Dan mereka juga melihat bahwa, dalam perdebatan pemilu Indonesia kali ini, masalah program lebih diutamakan, ketimbang masalah sentimen agama, atau perkauman seperti di Malaysia. Ya, iyalah. tetapi apa yang berbeza dengan Malaysia dan juga di Indonesia yang saya rasa kita perlu pelajari ialah kita tidak mengamalkan budaya politik lama, maksudnya bermainkan dengan sentimen kaum, bangsa, agama dan sebagainya. Kerana macam yang Saudara Fakhruddin sebut dalam jawapan awal beliau kepada soalan kepada moderator tadi, ialah apabila generasi muda ni dah mula membahaskan soal dasar. Gibran faham pasal hilirisasi, Prof Mahfud tidak faham soal nikah dan sebagainya. Jadi dia orang dah membahaskan perkara itu. Jadi inilah sebenarnya cabaran besar dalam konteks kelompok muda pada hari ini, ialah membawa politik idea. Maksudnya kita bertekak, kita bergasak, tetapi jangan kita kesampingkan perihal idea dan membahaskan apa yang parti yang kita sokong nak bawa ke depan, ketimbang kita membincangkan parti ini membawa bangsanya apa ataupun agamanya apa, kita kena tinggalkan. Dan menariknya, walaupun Anies ini dilabelkan dengan politik identitas usai kemenangan beliau di dalam pilihan raya gubernur pada 2017, itu tidak melekat pada beliau dalam pilihan raya pemilu kali ini. Maksudnya orang membahaskan soal dia nak berbanding hanya membangunkan IKN, dia nak membangunkan 40 kota di Indonesia yang sama macam IKN. Orang membahaskan soal itu. Nak membangunkan 20 stadium yang sama macam JIS di kota-kota di Indonesia. Maka orang tidak bercakap lagi soal dia disokong oleh kelompok-kelompok far right tertentu di Indonesia. Tidak. Benda itu terus hilang. Kerana perbahasan dah perihal idea dan bercakap soal politik pembangunan dan politik dasar. Itu yang saya nampak wajar kita ambil teladan daripada negara jiran kita. Cik Fakhruddin bagaimana? Menarik bila Cik Hidayat tekankan tentang AI. Sebenarnya ada satu part lagi di mana ketiga pasukan kemenangan yang saya jumpa di Jakarta pada hari itu menggunakan ChatGPT. Ini satu perkara menarik kerana anak muda lebih mendekati Google daripada ibu bapa untuk cari jawapan. So pasukan kempen kali ini menggunakan teknologi AI dan sebagainya, sebenarnya dibangunkan oleh kerajaan, oleh pemerintah Pak Jokowi dan sebagainya. Tetapi bagaimana ChatGPT itu boleh mempengaruhi, memberi persoalan, memberi jawapan kepada anak muda, itu adalah satu perkara yang menarik. Kerana perkara itu paling dekat untuk mempengaruhi anak muda selain pada ibu bapa dan rakan-rakan. Jadi saya rasa itu adalah satu inovasi pendekatan politik yang saya rasa akan berlaku di Malaysia tidak lama lagi. Menjelang beberapa pilihan raya akan datang, ChatGPT dan sebagainya itu adalah perkara yang penting. Dan seperti mana yang saya lihat apa yang berlaku pada hari ini, struktur yang diletakkan oleh Pak Jokowi itu di Indonesia itu adalah cukup saya rasa signifikan. Kerana apa yang dilihat oleh Jokowi yang orang ramai tak nampak, mungkin tak nampak di sini, adalah bagaimana Jokowi meletakkan pembangunan itu di luar Jakarta. Dah tak ada Jakarta Center, sentris Jakarta itu dah tidak ada. Kebanyakan bansos atau bantuan sosial, infrastruktur dari segi jalan raya, pembangunan, even infrastruktur dari segi pengangkutan awam berlaku di Sulawesi, di Papua, di Kalimantan dan sebagainya. Itu membuka mata kepada, menyentuh hati masyarakat Indonesia, di mana
mereka dapat seorang presiden yang memahami keperluan ekonomi di luar Jakarta itu sendiri. Untuk membangunkan Indonesia itu memerlukan semua wilayah provinsi dan kepulauan-kepulauan kecil itu sekalipun memerlukan pembangunan, dan ini disentuh oleh pemerintahan Pak Jokowi sepanjang dua penggal, khususnya pada penggal kedua. Dan ini saya rasa menarik untuk ditelusuri oleh pemimpin di Malaysia, di mana apabila kita melakukan sebuah dasar itu, yang penting sekali adalah untuk memastikan rakyat itu dekat, memahami apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah ataupun kerajaan tentang dasar-dasar yang telah mereka buat. Tidak semestinya kadang-kadang dasar itu hanyalah simple, macam Jokowi memberi bantuan bansos atau bantuan seperti makanan. Dan kalau kita lihat ketika tiga calon presiden, Anies menceritakan tentang pendidikan gratis, Prabowo menceritakan tentang makanan gratis dan Ganjar pula menceritakan tentang internet gratis. Semuanya berkenaan dengan rakyat, yang menyentuh jiwa, menyentuh keperluan ekonomi rakyat seharian. Itu saya rasa paling penting untuk pemimpin di Malaysia boleh mengambil iktibar. Bagaimana kita ingin melihat atau memastikan masyarakat itu memahami dasar yang telah dibuat oleh pemerintah, pada masa yang sama ia merapatkan lagi. Benar guys, kali ini kalau kita lihat ya, pemilu kita memang keren lah kalau menurut saya ya. Keren luar biasa. Salah satunya memang selama pemilu kita ini ya, pemilihan presiden terutama, itu tidak ada sama sekali kita dengar isu-isu sentimen agama ya. Pemilu kali ini memang sangat-sangat aman ya. Jarang sekali kita dengar caci maki ya di antara kita ya. Di media sosial tuh jarang sekali sudah. Apalagi soal agama itu sudah tidak ada lagi. Dan di sini membuktikan bahwa sebenarnya kita orang-orang Indonesia memang sudah sangat cerdas ya. Justru kita melihat seperti apa program dari calon pemimpin kita, dan terbukti ya dengan program-program mereka kita orang Indonesia bisa memilih siapa yang terbaik di antara mereka ya. Indonesia bisa menghindari masalah sentimen agama karena yang dipilih dalam Pilpres adalah pemimpin. Ya, betul. Jadi sosok pemimpin yang diperhatikan. Adapun pemilu di Malaysia adalah memilih partai politik, memilih anggota parlimen, dan bukan memilih perdana menteri. Karena itu, sentimen agama dan kaum lebih sulit dihindari. Yuk kita lanjutkan. Pengaruh Jokowi dalam pemilu ini begitu tinggi. Dan semua parti politik kalau kita lihat, even calon-calon presiden ini tidak menafikan pembangunan ataupun apa yang ingin dibawa Jokowi itu adalah tepat untuk Indonesia. Cuma dari segi perbezaan, dari segi konsep, falsafahnya, mungkin dari segi pendekatannya bagaimana, dan itu sahaja yang saya rasa pemilu kali ini menunjukkan bahawa Indonesia sekarang ini tengah bukan gopoh tapi tengah gairah untuk ke depan. Ataupun masyarakat telah memberi signal awal kepada pemimpin Indonesia bahawanya leadership is very important untuk Indonesia maju ke depan. Kita lihat terdapat kesinambungan di antara kehendak di masyarakat yang ada di lapangan dengan kepimpinan yang berada di atas apa yang aspirasi yang mereka ingin lihat untuk calon-calon ni. Sebab itu kalau kita melihat tadi apa yang disampaikan oleh Saudara Fakhur Razi tadi dan ulasan daripada kedua-dua moderator pun, sebenarnya it's all about continuity. Akhirnya this is real politik. Kalau kita melihat Indonesia dikejutkan dengan keluarnya video dirty votes dalam tempoh 72 jam sebelum hari pengundi, dengan mengambil kira, saya ingat beberapa view daripada berapa ni, cecah 10 juta daripada beberapa platform. Kalau kita ingatkan memang akan ada setback dengan berbondong-bondong orang ke TPS pagi tadi kan. Tetapi ternyata kempen itu berbeza. Hasilnya itu menunjukkan Prabowo boleh cecah. Sedangkan kalau ikutkan survey adalah dapatan awal, mereka menjangkakan Prabowo akan lead dalam 52 ke 50%. Tetapi hampir semua kaji selidik quick poll yang dibuat pada hari ini menampakkan, termasuk kedai kopi sebentar tadi, 58%. Begitulah guys pandangan generasi muda Malaysia mengenai pemilu di Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Secara garis besarnya saya nilai mereka ini memuji lah ya pemilu yang terjadi di Indonesia ini ya. Bahkan mereka sempat mengatakan bahwa pemilu Indonesia itu tidak ada sentimen agama ya. Ya memang ya, sekarang kan masyarakat kita, orang-orang Indonesia ini sudah pada cerdas, sudah pada pintar ya. Sekarang dicari rakyat itu ya seperti apa supaya Indonesia ini maju,
supaya Indonesia ini benar-benar menjadi salah satu negara adidaya. Itu yang kita cari kan pemimpinnya. Kalau soal isu-isu kaum, itu suku, agama, itu sudah nggak laku di Indonesia ini. Karena memang kita sudah, orang-orang Indonesia ini sudah pada cerdas semua, sudah pada pintar.